Demi hasil yang terbaik, Persebaya genjot fisik pemain jelang laga melawan Madura United. Mentalita Wani, hadapi sang mantan. Bek Persebaya Kadek Raditya tidak gentar sedikit pun. Alhamdulillah, akhirnya manajemen gerak cepat. Pelatih asal Spanyol ini akan segera tiba di Surabaya. Sedih. Ungkapan jujur mantan kapten Persebaya yang pindah ke tim lain dan merasa separuh jiwanya hilang. Demi hasil yang terbaik, Persebaya genjot fisik pemain jelang laga melawan Madura United. Persebaya Surabaya mulai meningkatkan intensitas latihan untuk mempersiapkan laga derby Suramadu kontra Madura United Minggu 17 September nanti. Preconditioning mulai diberikan kepada Reva Adi dan kawan-kawan untuk pemulihan kondisi fisik pasca libur 3 hari pada jeda kompetisi Liga 1 Indonesia musim 2023/2024 September ini. Caretaker Persebaya Surabaya Uston Nawawi pun menggembleng fisik pemain dengan 2 kali latihan sehari. Kondisi pemain diharapkan segera mencapai 100% jelang pertandingan melawan pimpinan klasemen. Sementara itu, kita fokus untuk pengembalian kondisi karena habis libur. Kondisi mereka masih belum maksimal, kata Uston Nawawi seperti dikutip dari laman resmi klub. Mulai pekan depan, punggawa bajul ijo diberikan latihan taktikal untuk menghadapi Madura United sang pemuncak klasemen. Selain mengoleksi poin paling banyak, Laskar Sape kerap juga menjadi tim Liga 1 musim 2023/2024 paling produktif dalam mencetak gol. Sampai pekan ke-11, Madura United sudah mencatatkan 21 gol. Hugo Gomez atau Jaja menjadi pemain kunci dengan menorehkan 4 assist. Mentalita Wani, hadapi sang mantan. Bek Persebaya Kadek Raditya tidak gentar sedikit pun. Bek Persebaya Surabaya Kadek Raditya sangat antusias menghadapi pekan ke-12 BRI Liga 1 2023/2024. Dia akan melawan mantan klubnya, Madura United di Stadion Gelora Bangkalan pada Minggu 17 September 2023. Kadek pernah berseragam Madura United selama 4 musim sebelum bergabung dengan Persebaya pada awal musim ini. Selama periode tersebut, dia tercatat tampil sebanyak 39 kali dan menorehkan 1 gol bersama Laskar Sape Kerab. Menurut Kadek, kekuatan Madura United musim ini masih tangguh dan konsisten. Itu terlihat dari performa tim asuhan Mauricio Sousa yang nangkring di posisi pertama klasemen sementara dengan torehan 23 poin. Secara personal saya sudah mengenal cara mereka bermain, tetapi untuk general dari tim pelatih yang memberikan arahan. Apalagi mereka mempunyai pelatih baru, jadi dia cukup kuat di gelandang, ujar Kadek dilansir dari laman Persebaya ID. Pertandingan Madura United kontra Persebaya diprediksi bakal berjalan seru. Pasalnya, kedua tim tengah dalam periode yang positif. Meski begitu, Kadek yakin timnya bisa meraih kemenangan dalam laga bertajuk Derby Suramadu tersebut. Saya profesional bermain dengan lambang Persebaya di dada. Kami ingin untuk menang agar bisa merangsek naik ke klasemen atas, terangnya. Sekadar diketahui, peran Kadek di jantung pertahanan Persebaya musim ini tidak tergantikan. Pemain berusia 24 tahun itu selalu tampil penuh dalam 11 pertandingan beruntun. Dari seluruh laga itu, dia turut mencatatkan 13 tackle, 51 intercept, dan 29 sapuan. Tidak hanya hebat dalam bertahan, Kadek juga cukup tajam dalam menyerang. Terbukti dia sukses mencetak 1 gol sejauh ini. Alhamdulillah, akhirnya manajemen gerak cepat. Pelatih asal Spanyol ini akan segera tiba di Surabaya. Persebaya bergerak cepat mendapatkan pelatih baru. Setelah sebelumnya PSSI menolak mengesahkan Uston Nawawi sebagai head coach, ternyata pilihan Persebaya bukan Paul Munster. Sumber harian di Sway menyebutkan pelatih baru ini bukan nama yang sebelumnya santer disebutkan. Jadi bisa dipastikan bukan Paul Munster maupun Mario Gomez seperti yang banyak dirumorkan selama ini. Bukan, keduanya masih terikat kontrak dengan klubnya, kata sumber itu.
Persebaya kabarnya sudah mendapatkan tanda tangan sang pelatih sejak Jumat 8 September 2023. Surat permohonan pengesahan juga langsung dikirim ke PSSI. Pelatih baru ini bukan hanya sebagai head coach. Tugasnya selain didaftarkan sebagai pelatih, dia juga bertugas berdiskusi dengan semua pelatih di segala lapisan Persebaya, baik senior maupun junior, kata sumber itu. Manajer Persebaya Yahya Al-Kathiri menolak berkomentar terkait kabar itu. Pun demikian dengan Direktur Persebaya Chandra Wahyudi. Nanti akan disampaikan media official, kata Yahya. Sebelumnya Persebaya ngotot ingin mematenkan Uston Nawawi sebagai head coach. Hal itu dilakukan karena Uston Nawawi sebenarnya sudah menempuh kursus kepelatihan untuk mendapatkan lisensi pelatih AFC Pro. Uston sudah menyelesaikan 5 dari 7 modul kursus. Harusnya ia menuntaskan seluruhnya pada November 2023 mendatang. Bersama Uston di 5 pertandingan Persebaya juga tak tersentuh kekalahan. Persebaya berkilah perlu memberikan kesempatan Uston sebagai head coach, mengingat saat ini tidak banyak pelatih lokal yang dipercaya menukangi tim Liga 1. Sayang semangat itu tak linier dengan kebijakan PSSI. Pilihan pun akhirnya dijatuhkan ke Josep Gombau. Siapa Josep Gombau? Josep merupakan pelatih dengan paspor Spanyol. Ia terakhir kali melatih Odisha FC, klub yang berkompetisi di Liga Super India. Pelatih kelahiran lahir 5 Juni 1976 itu cukup punya pengalaman panjang di sepak bola Spanyol. Ia pernah melatih Football Catalunya Federation atau FCF, dari level junior sampai senior. Ia juga pernah menjadi tim scouting RCD Spanyol. Lalu di Akademi Barcelona FC, setelah itu Josep Gombau berkelana ke Australia dan Asia. Ia pernah melatih timnas junior Australia, sekaligus menjadi asisten pelatih timnas senior. Di level klub, Josep Gombau pernah melatih Kitche SC Hong Kong, Adelaide United FC, Aleauge Australia, WS Wanderers FC, Aleauge Australia, Odisha FC, Liga Super India, Queensboro FC, USL Amerika Serikat, dan kembali ke Odisha FC. Banyak prestasi dan penghargaan diraih Josep Gombau. Di level klub, ia pernah membawa timnya meraih gelar di Australian FA Cup, Hong Kong FA Cup, Hong Kong Community Shield. Penghargaan individu yang pernah ia raih adalah A-League All-Stars Coach, lalu menjadi Hong Kong All-Star Coach dan Best Coach Hong Kong. Ia termasuk pelatih yang suka dengan formasi 4-3-3. Sedih. Ungkapan jujur mantan kapten Persebaya yang pindah ke tim lain dan merasa separuh jiwanya hilang. Mantan kapten Persebaya menceritakan detik-detik gabung Persib Bandung. Menurut mantan bintang Persebaya itu, sedih tinggalkan Persebaya karena separuh jiwanya hilang. Karena sejak lahir lalu tumbuh besar dan menjadi pemain sepak bola di Persebaya. Namun nasibnya berubah karena mantan bintang Persebaya gabung Persib pada musim Liga 1 2022/2023. Kini mantan bintang Persebaya itu menjadi bagian penting dari kebangkitan Persib di bawah pelatih Bojan Hodak. Bahkan mantan bintang Persebaya itu menjadi andalan timnas Indonesia senior yang dilatih Shin Tae-yong. Termasuk saat ini mendapatkan panggilan bergabung bersama timnas Indonesia U23 untuk Asian Games 2023 yang dilatih Indra Syafri. Rachmat Irianto akan menjadi salah satu pemain senior Indonesia. Sementara itu dalam The Untold Story Unexpected League episode 1, Rachmat Irianto menceritakan detik-detik gabung Persib dari Persebaya. Rachmat Irianto juga menjelaskan bahwa negosiasi kepindahannya ke Persib Bandung berjalan alot, terutama soal restu dari orang tuanya. Patut diingat saat Rachmat Irianto akan meninggalkan Persebaya dan bergabung ke Persib. Sang ayah adalah asisten pelatih Persebaya sekaligus legenda hidup Persebaya setelah mendapat kata sepakat dengan sang pemain. Nyatanya Persib harus mendapatkan restu dari sang ayah yang merupakan legenda Surabaya. Kepindahannya ke Persib dari Persebaya juga bukan hal mudah bagi Rian, panggilan Rachmat Irianto. Dia merasakan separuh jiwanya hilang, separuh nyawa saya menghilang rasanya, kata Rian saat meninggalkan Persebaya.
Karena saya lahir di Surabaya, besar di Surabaya, dan cita-cita kecil saya juga bermain untuk Persebaya, kata Rian mengenang.